أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأدبها مقدرات السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف تمام الصلاة حقيقي يرحمكم الله وبيعنا بك من هذه الشياطين ونبيك من يحضر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu 'an asya'a in tubda lakum tasukkum wa in tas'alu 'anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum 'afallahu 'anha والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. بسم الله
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
شريك له والله له الحمد يحيي
العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة يا كريم الله أكبر الله
Cek satu. Lewat dari kebosanan ke pengacara kan. kajian kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mari kita mulai lagi kajian rutin kita. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan mengkaji surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat 76. Surat As-Saffat juz 23 ayat 76. Kita mulai 75 masih persepsi menyambung kaji yang terakhir. Ayat 75 ini tentang Nabi Nuh. Rasulullah Nuh ini dalam kajian para ahli sejarah, jaraknya dengan Nabi Adam diselingi oleh Nabi Idris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Nabi Nuh dengan Nabi Adam diselingi oleh Nabi Idris. Kemudian nanti setelah Nabi Nuh ini Allah menerangkan Ibrahim. Ibrahim ini dengan Nabi Nuh diselingi oleh dua rasul, yaitu Hud dan Soleh. Hud kaumnya kaum Ad, Soleh kaumnya kaum Samud. Kemudian Ibrahim dikaruniai dua anak, Ismail dan Ishak. Dari Ishak nanti lahir Nabi Yakub. Dari Yakub nanti lahir Nabi Yusuf. Di keluarga Rasul itu satu jalur keluarga Rasul-Rasul. Kemudian Rasul-Rasul sampai Nabi Isa itu dari jalur Ishak semuanya. Kecuali terakhir Rasulullah Muhammad SAW dari jalur Ismail. Mari kita mulai ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad natana Nuhum wa la ni'mal mujibun. Wa laqad, dan sungguh-sungguh. Ini dua kali Allah memberikan tekanan. La sungguh, qad sungguh. Nada telah berdoa. Nah, kepada kami Allah. Siapa yang berdoa? Nuhun, Nabi Nuh. Fala ni'mal mujibun, maka la sungguh nikmat sebaik-baik kami Allah, sebaik-baik al-mujibun yang memperkenankan doa.
doa Nabi Nuh diperkenalkan oleh Allah dengan Allah menyelamatkan Nuh dan pengikutnya dengan perintah Allah supaya membuat kapal besar. Bikinnya di tengah-tengah daratan. Jadi orang-orang waktu itu menuduh Nabi Nuh sudah gila. Di tengah daratan bikin kapal. Nah, pertemuan kita yang lalu sudah kita bahas betapa dinamika pembangunan kapal dan gangguan umat terhadap Nabi Nuh. Wa najjainahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa najjaina, sungguh kami Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh wa ahlahu dan seluruh pengikutnya. Terima kasih. Di dalam sejarah dikatakan pengikut Nabi Nuh 80 orang. Sedangkan dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Masya Allah. Dalam waktu 950 tahun yang menerima ajaran Nabi Nuh 80 orang. Waduh, luar biasa perjuangannya. Wa najaina, kami sungguh telah menyelamatkan Nabi Nuh wa ahlahu dan seluruh pengikutnya minal karbil azim, dari bencana yang besar yaitu banjir. Banjirnya berasal dari Allah memerintahkan langit menurunkan hujan dan Allah memerintahkan bumi mengeluarkan airnya. Jadi bertemulah sumber air dari langit dan dari dalam bumi, dimulai dari dapur rumah Nabi Nuh yang dari dalam bumi. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Wa ja'alna, dan kami Allah telah menjadikan dzurrumul baqin, mereka itu orang-orang yang melanjutkan keturunan manusia. Jadi Nabi Nuh bisa dikatakan sebagai bapak manusia yang kedua. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna, dan kami abadikan, kami tinggalkan. Taroka itu meninggalkan. Wa tarakna, dan kami abadikan, kami tinggalkan alaihi, pujian untuk Nabi Nuh fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun, keselamatan, kesejahteraan ala Nuh, atas Nabi Nuh fil alamin, di seluruh alam. Kemarin juga kita bahas, ternyata salah satu fadilah ayat ini adalah bisa menyelamatkan kita dari gangguan ular di hutan. Pak Haji Dananto sudah menceritakan pengalamannya. Pernah dipaduk ular dan alhamdulillah tertolong. Kemudian diajarkan ini, salamun ala Nuhin fil alamin. Di dalam surat Yasin ada salamun qaulan min rabbir rahim. Itu juga luar biasa sekali. Sekali malabannya ya, saya termasuk ayat-ayat itu punya fadilah masing-masing. Salamun ala Nuhin fil alamin, keselamatan atas Nabi Nuh fil alamin, di seluruh alam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna, asalnya innana, sungguh kami Allah. Kadzalika, demikianlah. Demikian itu sungguh Allah. Najzi, kami Allah memberikan balasan al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadina al-mu'minin. Innahu, sungguh dia Nuh, min ibadina al-mu'minin, min, di antara, satu orang di antara ibad, hamba-hamba kami Allah al-mu'minin, yang beriman. Jadi Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Nuh dan para pengikutnya. Kemudian summa aghraqnal akhirin. Summa, kemudian aghraqna, kami
tenggelamkan, kami Allah tenggelamkan al-akhiri, orang-orang selain Nuh dan pengikutnya, selain yang di dalam kapal, semuanya tenggelam. Bahkan di antara anak-anak Nabi Nuh ada yang mengikuti Nabi Nuh, yaitu di antara yang bernama Ham. Ada yang tidak mengikuti Nabi Nuh. Satu orang namanya Kan'an. Kan'an ketika Nabi Nuh mengatakan, "Wahai anakku, Kan'an, naik ke kapal sini supaya selamat." "Oh tidak ya, aku mau ke gunung itu." Dia berenang ke gunung itu. Akhirnya gunung itu pun tenggelam. Jadi anak Nabi Nuh, Kan'an tadi akhirnya tenggelam juga. Karena firman Allah, "Summa kemudian aghraqna, kami tenggelamkan al-akhirin, orang-orang selain pengikut Nabi Nuh dalam kapal." Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna dan sungguh min di antara syi'atihi, golongan pengikut anak-anak pengikut Nabi Nuh tadi, la benar-benar Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nah, lalu berbeda, Allah mulai menerangkan tentang Ibrahim. Jadi Ibrahim ini termasuk anak cucu dari pengikut Nabi Nuh. Tadi dikatakan oleh para ahli tafsir, jarak antara Ibrahim dan Nabi Nuh itu diselingi oleh dua rasul, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh. Nabi Hud itu umatnya kaum Ad, Nabi Soleh umatnya kaum Samud. Jadi ini lalu berbeda dari Ibrahim. Wa inna dan sungguh min di antara anak cucu Nabi Nuh, min syi'atihi dari golongan Nabi Nuh, lah benar-benar yaitu Ibrahim, Nabi Ibrahim. Nah, ini kata Syiah. Syiah ini artinya golongan. Maka ada Islam Sunni, ada Islam Syiah. Islam Syiah itu asalnya adalah orang-orang yang meyakini bahwa yang menggantikan sebagai pemimpin umat adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, ini lalu sekarang menjadi golongan Syiah. Kaum muslimin sedunia ini golongan Syiah sekitar 10%. 90% yang Sunni, yang 10%-nya Syiah. Yang banyak di Iran. Kemudian Allah berfirman, "Idz ketika ja'a rabbahu biqalbin salim." Ini sebenarnya ada kata yang dihapuskan, disebutkan, yaitu wadkur. Wadkur, dan ingatlah olehmu, idz ketika ja'a telah datang. Siapa yang datang? Ibrahim. Datang rabbahu kepada Tuhan Allah SWT, yaitu Ibrahim, biqalbin salim, dengan hati yang salim, tunduk patuh taat kepada Allah. Di sini diartikan hati yang suci. Bapak-bapak, nanti ibu-ibu di surat yang lain, yaitu surat Asy-Syu'ara, ada firman Allah, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hadapan Allah tidak bermanfaat, tidak berguna harta benda dan anak-anak keturunan, illa kecuali man atallah, orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tunduk taat patuh kepada Allah. Nah, ini ada uraian dari Mbah Maimun Jubair. Kalau saudara-saudara berat melaksanakan sholat sunat, nggak usah sholat sunat, nggak apa-apa, kata Mbah Maimun. Kalau kamu berat melaksanakan puasa sunat, nggak apa-apa, puasa wajib saja. Tapi berjuanglah kamu sungguh-sungguh sekuat tenaga supaya mempunyai hati yang bersih. Nah, yang kemudian di qalbin salim, hati yang bersih, karena Allah melihat manusia dari hatinya
dan amal perbuatannya. Jadi, dari ayat ini kita mendapatkan pelajaran bahwa mempunyai hati yang bersih adalah suatu yang sangat penting dalam kehidupan. Maka Allah berfirman, "Wadhkur, ingatlah ketika telah datang Ibrahim Rabbahu kepada Tuhannya biqalbin salim, dengan hati yang tunduk patuh taat kepada Allah." Nanti wujud ketaatan Ibrahim itu luar biasa sekali, sampai ketika diperintahkan untuk menyembelih Ismail, beliau lakukan. Jadi Allah itu menunjukkan ketaatan Ibrahim sampai Ibrahim diberi gelar Khalilullah. Khalilullah adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Ketika Qala telah berkata li abihi, kepada ayahnya. Ini dalam sejarah dikatakan bahwa ayah Ibrahim itu juga bertauhid. Jadi kata ayah di sini bukan ayah biologis, tetapi dikatakan ini sebetulnya pamannya, Azar. Azar itu bukan ayah biologis Ibrahim, karena ayah biologis Ibrahim bukan Azar. Qala li abihi, ketika berkata Ibrahim kepada ayahnya tadi, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, madza ta'budun, apakah yang kamu sekalian sembah? Nah, ini umat Ibrahim, umat pada waktu itu di bawah pimpinan Raja Namrud menyembah berhala-berhala. Lalu berhala itu mereka bikin, lalu mereka sembah. Lalu Ibrahim menegakkan tauhid. Aifkan alihatan dunallah turidun, apakah ifkan, kebohongan, alihatan, dengan sesembahan-sesembahan yang banyak, dunallah, selain Allah, bukannya Allah, turidun, yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan. Jadi mereka itu menyembah berhala-berhala selain Allah. Fama dhannukum bi rabbil alamin, maka bagaimanakah anggapanmu bi rabbil alamin, terhadap Allah, Tuhan seluruh alam. Ini Ibrahim yang mengajarkan tauhid menghadapi umatnya yang dipimpin oleh Raja Namrud yang politisme. Panazara, maka lalu memandang sapa Ibrahim nazratan, sekali pandang, fin nujum, kepada bintang-bintang. Nah, ini maksudnya kalau Tuhan itu bintang-bintang yang banyak. Maka berkata Ibrahim, ini sakit, sungguh aku sakit. Nanti perlu dipelajari di tafsirnya apa ini maksudnya. Fatawallau anhu mudbirin, lalu mereka berpaling anhu dari dia, mudbirin, mereka pergi meninggalkannya. Ini bayangan kita ini. Ibrahim ini ditinggalkan sendirian. Mereka pergi semua, Ibrahim sendirian. Faragha ila alihatihim, kemudian dia Ibrahim pergi diam-diam menemui ila alihatihim, patung-patung sesembahan mereka. Maka berkatalah Ibrahim, ala taqulun, mengapa kamu patung-patung tidak makan? Malakum la tantiqun,
maka Ibrahim sendirian tadi. Lalu berhala-berhala itu dipukul, korban dipukul Binyamin dengan tangan Ibrahim. Nah, jadi Ibrahim ini megang kampak, lalu berhala-berhala dipukuli semua yang kecil-kecil itu. Ditinggalkanlah satu berhala yang paling besar. Lalu kampaknya tadi dikalungkan ke berhala yang paling besar. Dikalungkan. Balu. Kemudian kaum tadi, orang-orang yang menyembah banyak berhala tadi datang ilaihi kepada patung yang besar tadi. Yazifun, mereka datang segera ke situ. Qala, Ibrahim berkata, "Atak butuh nama tanah itu? Apakah kamu menyembah sesuatu tanah itu yang kamu memahat?" Jadi bikin patung itu dengan dibahat. Lalu Ibrahim bertanya, "Apakah kamu sekalian menyembah patung yang kamu pahat itu?" Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sedangkan Allah Tuhan mencipta seluruh alam ini, yang menciptakan kamu sekalian, dan Allah yang membuat kamu bisa berbuat apapun. Wa ma, dan segala apa saja ta'malun yang kamu lakukan. Ini maksudnya kamu bisa membuat patung dan sebagainya itu juga karena diberikan kemampuan, diberi hidup oleh Allah, diberi akal oleh Allah, diberi kemampuan membuat bahan, memahat dan sebagainya. Jadi Allah itulah yang berperan semuanya. Lalu orang-orang itu di bawah pimpinan Raja Namrud ingin menumpas Ibrahim. Maka qalu, mereka umat di zaman Ibrahim yang dipimpin Namrud tadi mengatakan, qalu wa lahu bunyana. Bana yakni itu bangunlah sebuah perapian untuk dengan api yang besar, lahu untuk membakar Ibrahim. Bunyanan ini bangunan, bana yakni membangun, bunyanan bangunan perapian yang besar, lahu untuk membakar Ibrahim. Ini perintah Raja Namrud ini. Umat, bikin tempat bikin api yang besar, walquhu, maka lalu lemparkanlah dia, si Ibrahim, ke dalam api yang besar tadi, bil jahim, ke dalam api yang menyala-nyala yang sangat besar. Jadi Ibrahim ini dimasukkan ke dalam api yang sangat besar dengan cara dilempar. Jadi seperti pakai ketapel gitu ya. Nah, ini Ibrahim dilempar karena apinya panas banget. Mereka dari jauh, lalu Ibrahim dilempar, masukkan ke api. Nah, lalu Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan. Hai api, jadilah kamu dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan untuk Ibrahim. Jadi orang-orang di sekitar api itu merasa panas banget, tetapi bagi Ibrahim api itu malah dingin, malah kedinginan. Dia di dalam api malah kedinginan, memikir kedinginan, padahal api itu sangat panas bagi orang lain. Nah, ya, saja. Fa'aradu, maka mereka umat pada zaman Ibrahim itu berkehendak, berkeinginan bihi, terhadap Ibrahim, kaitan untuk memperdayainya, untuk mencelakakan Ibrahim. Waja'alnahum, maka kami Allah menjadikan mereka al-asfali, orang-orang yang hina, karena ternyata Ibrahim tidak mati. Ibrahim tetap hidup walaupun dibakar di api yang sangat besar. Waqala, dan berkatalah Ibrahim, ini zahibun, ini sungguh aku
Zahibun, orang yang pergi. Ila Rabbi, kepada Tuhanku, saya hati. Lalu dia Allah akan memberi petunjuk kepada. Ini Ibrahim konsisten, tetap mengajarkan tauhid kepada umat yang dia hadapi. Lalu di sini mungkin Nabi Ibrahim punya pemikiran, kalau nanti aku ini wafat, siapa yang meneruskan misi dakwah ini? Maka Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah Tuhanku, berikanlah li kepadaku minas sholihin, keturunan anak yang termasuk orang-orang yang soleh, yang meneruskan misi dakwah Ibrahim. Ini sama dengan Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah sangat tua, rambutnya beruban, bahkan istrinya disebutkan istri yang mandul. Sudah diperiksa dokter, ada kelainan, tidak bisa punya anak. Lalu Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, siapa nanti yang meneruskan misi dakwah ini? Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, diberikan anak bernama Yahya. Lalu Nabi Zakaria bertanya, ya Allah, apa tandanya kalau aku akan diberi anak? Tandanya kamu 3 hari 3 malam tidak bisa ngomong, walaupun kamu sihat. Jadi Nabi Zakaria lalu 3 hari itu hilang suara, hanya isyarat saja. Nah, ini tanda. Itu diabadikan di antara surat Ali Imran atau nanti di surat Maryam juga. Nah, jadi Allah memberikan anak langsung dari Allah. Nah, kepada Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim ini juga, Nabi Ibrahim ini berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah Tuhanku, berikanlah anugerahkanlah li kepadaku minas sholihin, keturunan termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahum bi ghulamin halim. Maka fabasyarna, kami Allah beri kabar gembira kepada Ibrahim bi ghulamin halim, dengan kelahiran anak, gulam anak halim yang sangat lemah lembut, yang sangat menyantun, yaitu Ismail. Nah, saya kira sampai sini dulu. Jadi Ismail ini lahir dari Ibu Siti Hajar. Ibu Siti Hajar ini dalam sejarah dikatakan itu asalnya pembantunya keluarga Nabi Ibrahim, karena yang istri pertama itu Sarah. Dengan Sarah lama menikah belum dikaruniai anak, lalu malah Sarah ini yang menyarankan kepada suaminya Ibrahim supaya menikahi Hajar. Ternyata Allah memberikan anak pertama kali malah melalui Hajar. Jadi betapa perasaan Siti Sarah ini, istri pertama ini, sedih sekali. Lalu Allah memerintahkan Hajar dan Ismail dibawa ke tanah tandus yang tidak ada tanaman, yaitu di Mekah. Sedangkan Ibrahim ini asal hidupnya di Palestina. Lalu berjalanlah Ibrahim dengan Hajar dan bayi Ismail, ya. Terus jalan terus, akhirnya sampai ke Mekah. Belum ada kota waktu itu, masih tanah tandus. Terus Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di situ. Nah, kamu berharap sini ya, pulang. Nah, di sini Hajar dan Ismail hidup sendirian di tanah bimari zarin, tidak ada tanaman, tandus, panas. Lalu Hajar bertanya, wahai suamiku Ibrahim, apakah kamu kembali Palestina ini perintah Allah? Ya, ini perintah Allah. Wah, kalau begitu aman, Allah pasti menjamin. Hajar sama Ismail di situ, Ibrahim kembali ke Palestina. Nanti terus Allah memberikan anak yang kedua, yaitu Ishak melalui Siti Hajar. Nanti ini diabadikan dalam ibadah haji. Ibadah haji ada sa'i, Safa Marwa. Ini Ibu Hajar mencari air, karena dilihat di sana seperti ada air di Bukit Safa. Lari ke sana sampai 7 kali.
lalu Allah memberkahi airnya Zam-Zam, air Zam-Zam. Saya kira sampai sini dulu sebagai pembuka agak panjang ini. Dari Nuh berpindah ke Ibrahim. Sekarang silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa menyampaikan informasi ataupun pengalaman-pengalaman dari dana kita, dimulai Prof. Edi Masaleh. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba konsultasikan sama AI Ya, di apa hakikat surat yang bisa kita ambil dari pelajaran surat As-Saffat ini di ayat 75. 75 sampai dengan 82, kemudian lanjutkan lagi tentang Ibrahim, tentang Nuh dari ayat 83 sampai 99. Sini kata kunci yang saya dapat tentang kesabaran dalam berdakwah. Jadi bagaimana Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, hanya 80 orang yang beriman. Kalau kita barangkali ada nggak kiai kita jawab? Satu gitu. 950 tahun berdakwah, kesabaran bukan main. Jadi, nah ini bagaimana kita menerapkan ke keseharian kita, zaman kita. Alhamdulillah sekeliling kita ini umumnya sudah beriman. Cuma bagaimana untuk lebih mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam, terutama dalam keluarga kita, anak kita, cucu kita, ada nggak mereka juga akan mengikuti juga seperti ya, kakek-kakeknya, datuk-datuknya. Nah, kalau saya lihat itu Pak Joko Santoso, itu beliau membuat musola di komplek rumah beliau dalam rangka tentu untuk mendakwah ya, kepada anak cucu. Itulah nanti yang akan mendoakan kita. Itulah nanti yang akan menggotong kita ke kuburan. Wallahu a'lam. Jadi ini kesabaran. Jadi mana kita mengaplikasikannya. Barangkali ini untuk pemancing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Edi Masaleh, luar biasa sekali. Jadi, anak, cucu, dan masyarakat lingkungan ini sebagai objek dakwah. Sebagaimana disampaikan Ustaz Baghdad waktu peringatan Nuzul Quran sore hari Ramadan yang lalu. Jadi sahabat-sahabat Quran itu orang yang mau mempelajari Quran, membacanya, memahaminya, tilawah itu membaca arti isinya, lalu tadabbur lebih dalam lagi, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan mendakwahkan, mengajarkan Quran tadi kepada anak cucu, tetangga, kawan-kawan, supaya tercipta lingkungan yang taat kepada Allah. Nah, itulah yang namanya sahabat Quran. Dan nanti kalau sudah demikian, maka sahabat-sahabat Quran itu akan mendapatkan pertolongan dari Quran di hadapan Allah nanti. Nah, jadi luar biasa sekali. Maka terus gak pernah berhenti dipelajari Quran, dipahami, diamalkan, dan didakwahkan. Pada kajian yang lalu, Pak Janato telah menyampaikan pengalamannya tentang di matuk ular di hutan, diajarkan oleh orang yang punya ilmunya, disuruh setiap masuk hutan membaca salamun ala nuhin fil alamin. Salamun, keselamatan ala Nuh, atas Nuh. Nuh diselamatkan oleh Allah walaupun menghadapi tantangan yang sangat besar,
diselamatkan oleh Allah fil alamin dalam seluruh kehidupan alam ini dengan perintah Allah membuat kapal dan Allah membuat banjir besar. Nuh dan pengikutnya selamat karena berada dalam kapal itu. Kemudian di bawah nanti ada dikatakan tadi diselisih oleh dua rasul, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Kemudian datang Ibrahim. Ibrahim juga menghadapi tantangan yang luar biasa sekali, yaitu dipimpin oleh Raja Namrud sampai Ibrahim dibakar oleh api yang sangat besar dan diselamatkan oleh Allah. Kebenaran dimenangkan oleh Allah dengan dakwah yang tidak kenal lelah. Mungkin bisa diteruskan berikutnya. Ini ada Mas Pak Danarto, ada Ustadz Sulian Jaya, Ustadz Ibar, banyak Ustadz hadir. Pak Danarto, silakan. Ya, silakan Pak Danarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah membahas surat As-Saffat ini, yaitu mulai dari ayat 75 sampai dengan 101 Ya, 101. Ini banyak sekali membahas ilmu-ilmu yang berhubungan dengan tauhid atau keyakinan, yang mana ini Nabi Ibrahim berani menghancurkan patung-patung walaupun dia dalam keadaan sendiri, sendiri, dan patung itu dipecahkan oleh tangan Nabi Ibrahim sendiri. Nah, ini cukup berani. Nggak tahu kita ini sanggup nggak seperti begini ya. Kemudian sini disebutkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun di surat 97. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu yakin benar bahwa Allah itu yang menjadikan kita semua dan yang menjadikan perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah memang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di dalam ilmu tauhid ini akan dibahas mengenai kudrat dan irodah. Jadi perbuatan manusia itu pun dijadikan. Nah, ini pembahasan mengenai keyakinan masalah ini itu ulama membagi menjadi ada tiga bagian. Yang pertama yang namanya Mu'tazilah, yang kedua yang namanya Jabariyah, yang ketiga namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah dia itu perbuatan manusia itu dijadikan oleh manusia sendiri, ya. Nah, tetapi mereka ada yang meyakini bahwa perbuatan manusia itu Allah yang menjadikan, kemudian manusia yang berkehendak. Ya, kalau yang ini mungkin ini masih bisa kita terima. Tetapi kalau yang mengatakan bahwa perbuatan itu adalah yang menjadikan manusia, nah ini yang jadi masalah. Yang mana ulama menyebutkan bahwa orang itu akan menjadi murtad apabila dia mengatakan bahwa Allah tidak ikut-ikut di dalam perbuatan dan perbuatan kita itu tidak ikut-ikut. Jadi manusia itulah sendiri yang menjadikan. Ya, jadi di sini dikatakan walau khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim karena ini perintahnya adalah memperkenalkan Allah, ya. Jadi ibaratnya Nabi Ibrahim itu sebagai memperkenalkan bahwa Allah itulah yang menjadikan semuanya, ya. Sehingga dalam suatu peristiwanya itu ada yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim ketika ini akan dibakar, ya, qalu anu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim, ayat 97-nya, ya. Ketika Raja Namrud itu bilang kamu bangun, ya, perapian untuk membakar Nabi Ibrahim. Ada yang menyebutkan penjelasannya itu perapiannya itu kira-kira panjang kali lebar itu 40 zirok kali 40 zirok, kemudian tingginya juga cukup tinggi. Semua rakyat
dari Namrud itu suruh membawa kayu bakar masing-masing untuk ditaruh di dalam suatu tempat yang akan membakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim itu akan dilempar ke api yang sudah dinyalakan 40 ziro kali 40 ziro itu ya mungkin kira-kira panjangnya 30 meter ya, 30 meter kali 30 meter kira-kira segitu. Ketika mau dilemparkan begitu, dilemparan, rupanya tentara Namrud pun nggak sanggup melemparkan karena panasnya itu terkena kepada tentaranya itu sehingga dibisiki oleh setan. Kalau kamu melempar Nabi Ibrahim ini bukan dengan cara kamu sendiri, kamu bikin manjanik. Kalau kita bilang sekarang ketepel, bikin ketepel, kemudian Nabi Ibrahim ditaruh situ kemudian dilempar kayak ketepel gitu, loncat. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu mau dilempar begitu, Nabi Ibrahim itu seolah-olah tidak berdoa. Kemudian malaikat Jibril datang, wahai Ibrahim, doalah kamu kepada Allah, ya, doalah kamu kepada Allah, mintalah keselamatan supaya kamu tidak jadi dibakar. Itu dalam dialognya itu Nabi Ibrahim berkata, Jibril, saya begini nih itu karena tugas dari Allah. Allah Maha tahu dan saya tidak perlu berdoa. Tapi perlu diingat ya, kata-kata tidak perlu berdoa itu suasana ketauhidan bahwa saya Nabi Ibrahim itu maksudnya saya itu begini, itu Allah yang tahu. Jadi saya nggak perlu berdoa. Sampai seperti itu. Ya. Tapi kalau kita kayaknya makom kita, kedudukan kita tuh belum sampai ke situ. Kalau kita tuh mesti berdoa. Tapi kalau Nabi Ibrahim tidak berdoa. Akhirnya Jibril bilang gini, ya sudah, kalau kamu nggak mau berdoa, ya sudah, biarin aja. Ya udah. Kalau saya masih berdoa, seolah-olah Allah itu tidak tahu bahwa kebutuhan saya adalah keselamatan. Wah, ini memang luar biasa ini, suasana ketahuan Nabi Ibrahim ini. Ya. Jadi wallahu fawqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan juga apa yang kamu lakukan itu adalah semuanya dari Allah. Maka Nabi Ibrahim dan keyakinan ini ya, merasa bahwa berdoa itu sesuatu yang tidak diperlukan pada saat itu, ya. Sehingga Nabi Ibrahim diam aja, kemudian menyerahkan diri kepada Allah ketika dilempar. Kemudian di dalam ayat yang lain Pak Burhan juga menyebut ya narukuni bardan wasalaman. Itu ada kata-kata kuni bardan wasalaman. Wahai api, jadilah kamu dingin, tetapi dingin yang menyelamatkan, bukan dingin yang menghancurkan. Kadang-kadang kalau kita kedinginan bisa membahayakan badan, tapi ini dingin yang menyelamatkan. Ya. Bahkan di dalam suatu penjelasannya, Nabi Ibrahim berkata bahwa nikmat yang paling pernah aku rasakan yaitu ketika dibakar merasakan nikmat yang luar biasa, dinginnya itu dingin yang sangat enak sekali. Nah itu di dalam penjelasannya seperti itu. Ya. Jadi sejuk-sejuknya nggak bisa digambarkan ya. Nah, ibaratnya kalau kita belum pernah makan durian itu enak. Kalau belum pernah makan nggak bisa itu. Kayak apa enaknya itu? Ya, jadi di sini ya saya menggarisbawahi aja di sini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu lakukan. Jadi Nabi Ibrahim yakin banget bahwa tugas dia sebagai mengenalkan Allah sebagai pencipta itu adalah sudah Allah jadikan. Jadi dia merasa suasana ketauhidan kepada Allah itu luar biasa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Wallahu. Terima kasih Pak Haji Tayanto. Luar biasa sekali betapa tawakalnya Ibrahim kepada Allah. Sudah disuruh berdoa oleh Jibril pun, nggak perlu berdoa karena yang melakukan ini adalah semuanya dari Allah. Jadi itu dialognya itu luar biasa sekali. Ya, ketika orang-orang mengatakan, Ibrahim, kenapa kamu hancurkan patung-patung? Tanyalah ini yang paling besar ini. Ternyata nggak bisa jawab, diam saja. Kita selalu berlogika, ini Tuhanmu ini
Bangun bicara pun nggak bisa. Jadi, ini yang dikalungi nampak yang terbesar ya. Diajak berlogika. Betul Bapak-bapak. Jadi nanti ini dari ayat ini ada berbagai pemahaman tentang perbuatan manusia. Ada namanya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu semuanya adalah diri manusia, yang menentukan dirinya. Nanti ada lagi kelompok kedua itu yang manusia itu sebagai wayang saja, dalamnya Allah. Lalu ada lagi nanti yang potensinya dari Allah, tetapi pilihan melakukannya manusia. Makanya ada pahala dan dosa. Ini nanti kalau dikaji tafsirnya ini luar biasa ini Pak Syahid. Karena ada di sini Allah khalaqa telah menciptakan Allah wama dan segala apa saja ta'malun yang kamu lakukan. Dari satu ayat ini nanti timbul berbagai aliran pemahaman tentang perbuatan manusia. Jadi yang pertama tadi kaum Mu'tazilah itu semuanya itu diri manusia. Jadi manusia sebagai penentu mau berbuat dan tidak. Lalu yang kedua itu kelompok yang ekstrem dan kedua itu semuanya dari Allah. Manusia itu wayang saja, dalamnya Allah. Dulu pernah ada itu ada santri nyolong ayam. Dia mengatakan nyolong ayam tadi itu dari Allah. Pemilik ayam semua gebu yang mudah ini gebu ini juga dapat. Nah, jadi sama saja juga yang nyolong juga bilang sama Allah, yang gebu ini juga Allah. Maka timbul yang ketiga itu potensinya dari Allah, tetapi melakukan apa? Manusia akan mendapatkan kalau berbuat untuk mengambil keputusan mau berbuat atau tidak. Maka lalu ada pahala dan dosa. Ya Pak Surya Jaya mungkin bisa disampaikan. Nanti terakhir bisa tiba dan Pak Amari menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita khair Kiai. Menarik tentang ayat di surah Shofat dari 75 sampai 101 Kiai. Kalau Anda melihatnya bagaimana dua orang nabi yang kita pelajari tafsir hari ini itu memberikan contoh yang luar biasa sekali. Yang pertama Nabiullah Nuh alaihissalam dan yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua-duanya nabi yang memiliki kelebihan yang luar biasa sekali. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun dan pengikutnya cuma 40 pasang, diikuti dengan banyak hewan-hewan ternak. Bahkan dikatakan majnun karena kenapa membuat perahu di atas gunung. Masya Allah. Dan yang kedua Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang berbohong dengan penguasa saat itu untuk menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekelilingnya. Menarik bagaimana Kiai? Karena kenapa? Dua-duanya adalah role model yang luar biasa. Bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam berdakwah yang luar biasa, tetapi yang menjadi tantangan dakwah sebenarnya adalah keluarga sendiri. Sampai di atas puncaknya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya anak dan istri Nabi Nuh alaihissalam bukan bagian dari keluarganya. Jadi sudah luar biasa berdakwah mengajak keluarga sampai titik akhir Allah memberikan peringatan, mereka bukan ahli. Ini yang luar biasa. Kalau umpama kita membaca tafsirnya itu nangis. Karena kenapa? Orang-orang yang dicintai mereka merupakan darah daging, tetapi mereka adalah penentang yang luar biasa dari dakwah seorang nabi. Yang kedua, itu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah. Anak, istri,
semuanya memberi pertanyaan amin yang sama. Apakah ini perintah dari Allah ya Ibrahim? Istrinya Sarah bertanya seperti itu, anak-anaknya bertanya seperti itu. Ya, kalau memang ini perintah dari Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Masyaallah. Jadi dakwah sekali lagi dakwah itu pertama dimulai dari diri sendiri kalau nggak salah. Jadi apapun hasilnya, kalau memang diri ini sudah totalitas untuk Allah, seperti yang katakan oleh Pak Menanto tadi, ya memang diserahkan kepada Allah. Nah, adalah lafaun alaihim walahum yahzan. Memang tujuannya Allah. Kalau memang tujuannya Allah, apapun tantangan ke depan, yakin dan percayalah Allah lah yang akan memberikan keputusan yang baik. Jadi mudah-mudahan tadabbur Quran ini terus berjalan dan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya yang mulia. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sekalian, luar biasa. Ya. Ustaz Iba. Ya. Ada yang disilakan Ustaz Iba, silakan. Baiklah, sedikit saja kami ingin menyampaikan tentang riwayat dalam As-Sofat ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan para nabi. Ini diceritakan diawali dengan kisah Nabi Nuh. Ada pertanyaan tentang bagaimana cara Nabi Nuh membangun samudra, kapal yang luas di atas samudra, di atas gunung. Ini berawal dari sejarah kisah tentang Nabi Allah Adam alaihissalam yang memperistirikan Siti Hawa. Lalu dari itu keduanya dikaruniai anak, masing-masing memiliki anak yang kembar dan anak tertua yang bernama Habil dan Qabil. Maka singkat cerita, dari peristiwa Habil dan Qabil ini, maka Habil tinggal di dataran tinggi, sementara Qabil tinggal di dataran rendah. Nah, dari Qabil ini yang membunuh saudaranya Habil ini menghasilkan keturunan-keturunan, di antaranya yang bernama Unu. Unu ini adalah keturunan daripada Qabil. Kemudian dari Unu ini memiliki anak yang bernama Auj. Auj inilah cikal bakal daripada Ya'juj dan Ma'juj yang memiliki sifat garang dan memiliki temperamen serta keadaan mereka itu betul-betul di luar dari kendali para nabi. Kemudian dari Auj dan Unu inilah yang kehidupan mereka secara fisik dalam keadaan yang betul-betul di luar dari jangkauan manusia pada umumnya. Unu ini memiliki tumbuh dewasa, bahkan ketinggian Unu itu sangat tinggi, sehingga kalau Unu itu kalau ingin memakan sesuatu maka dia mengambil ikan dari laut kemudian memanggangnya dekat dengan matahari. Itu digambarkan dalam cerita. Dan kemudian kita dapatkan cerita ini dari Ibnu Katsir bahwasanya Unu inilah yang membantu Nabi Allah Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung. Karena secara logika Nabi Allah Nuh tidak akan mungkin dapat membangun sendirian bahtera di atas gunung dengan kapal yang sangat besar. Maka dari itu, dari Nabi Nuh alaihi salam inilah juga yang nantinya keturunan beliau ada 4. Kalau tidak salah yang pertama yang paling tua yang bernama Ham, yang kedua yang bernama Sam, kemudian yang ketiga yang bernama Yafes, dan keempat yang bernama Kan'an. Dan anak yang tertua yang bernama Ham ini menghasilkan keturunan-keturunan dari bangsa Habasyah atau Afrika kulit hitam. Kemudian Sam, anak Nabi Allah Nuh alaihissalam, memiliki keturunan dari bangsa Eropa, Persia dan lain sebagainya. Kemudian Yafes, keturunan yang menghasilkan dari golongan Turki barbar atau Mongolia yang matanya agak sipit-sipit. Dan kemudian dari Nabi Allah Nuh alaihissalam ini nanti terus dari Ham ini, dari Sam ini adalah termasuk anak yang soleh, menghasilkan keturunan dari bangsa Arab, yang nanti dari itu juga lahirlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Panjang ceritanya tadi sudah disampaikan di awal oleh Ustaz Burhan. Dari Nabi Allah Ibrahim ini nanti bertemu dengan istri pertama, istri yang bernama Sarah dari Babilonia, atau sekarang ini Ibrahim adalah dari Babilonia, kemudian beristri yang bernama Sarah dari Mesir, kemudian Hajar dari Palestina.
Kemudian istilah para ulama konturoh dari istri ketiga ini. Namun sebagian mayoritas ulama mengenal atau lebih mempromosikan mengetahui tentang istri Nabi Nuh adalah Hajar dan Sarah. Dari Hajar memiliki anak bernama Ismail, tidak ada nabi setelahnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Dari Sarah tadi sudah diceritakan memiliki anak yang bernama Ishak. Dari Ishak punya anak yang bernama Yakub, dan Yakub inilah cikal bakal yang Allah berikan kepada Yakub itu dengan nama Israel. Israel itu diambil dari bahasa Ibrani Israel. Israel itu kekasih, El itu adalah Tuhan Allah. Maka dari Yakub inilah memiliki keturunan-keturunan para nabi. Di antaranya adalah 12 anak daripada Yusuf bersaudara. Nah, dari sini juga nanti keturunan demi keturunan para nabi akan sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Mungkin sampai di sini dulu tentang cerita yang berbagai macam riwayat diceritakan sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Sulian tadi, memiliki banyak sekali tragedi dan terjadi pada nabi-nabi Allah. Mungkin ini saja. Kembali. Ya, terima kasih Pak Iman. Jadi Ya'juj Ma'juj itu dari Qabil, Pak, ya. Ya, jadi kalau kita baca ke atas itu orang baik menurunkan orang baik, orang jahat menurunkan orang jahat. Nah, itulah. Nah, dia jadi luar biasa sekali. Itu nanti kapal Nabi Nuh itu nanti mendarat di Bukit Judi. Ada dia berkata di surat Anbiya. Ya, surat Anbiya. Ya. Terakhir Pak Joko atau Pak Abali sebagai closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari petualangan Nuh selama 950 tahun, begitu dakwah selalu ditolak, bahkan dimusuhi, habis kesabaran Nabi Nuh, sehingga ia berdoa, qala Nuh rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan satu orang pun orang kafir ini untuk hidup di bumi ini sampai hari kiamat. Itu doa Nabi Nuh. Kemudian ayat ini juga bersamaan dengan surat Al-Ankabut ayat 30. Ternyata Nabi Lut juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut berdoa kepada Allah, Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku dari orang-orang yang selalu berbuat kerusakan. Umat Nabi Nuh itu terkenal dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar akal manusia. Mencintai sesama jenis. Terkenallah dengan Sodom, di Indonesia sodomi, dan di Laut Mati sana, di Palestina, di daerah Yordan, Nabi Lut berdoa, ditawari oleh malaikat untuk membalikkan gunung yang ada di situ, sehinggalah terbaliklah dusun Sodom itu. Sampai sekarang dia menjadi laut mati, asinnya sampai kita kalau berenang tenggelam ngapung. Nah, kedua doa Nabi Nuh dan Nabi Lut ini agak berseberangan dengan Nabi Muhammad ketika berada di Taif melaksanakan dakwah. Bukan hanya dakwah diterima, malahan dia dimusuhi, dilempar, sehingga Nabi malaikat Jibril menggoda Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kalau kau mau, kalau kau setuju, akan kami balikkan gunung yang ada di Taif ini, supaya semuanya mati semua. Nabi Muhammad tidak menurut apa yang dijalankan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mengapa demikian? Nabi Muhammad menyatakan bahwa mereka itu tidak tahu bahwa aku ini Rasul mereka. Dan harapan selanjutnya dari Nabi Muhammad itu adalah generasi penerus dari penduduk Taif ini. Kalau mereka dibunuh, tidak ada generasi penerus. Dan generasi penerus itulah yang akan
menjadi umat Islam pada akhir zaman. Inilah yang dinyatakan oleh firman Allah ayat 77, wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Dari keturunan Nabi Nuh inilah semua yang 80 orang pasangan itulah kita sampai saat ini dan sampai seterusnya nanti sampai hari kiamat. Jadi umat yang masuk kapal Nabi Nuh itu cikal bakalnya adalah umat generasi penerus. Salamun ala Nuhin fil alamin. Di ayat 79. Salamun ala Nuh fil alamin. Salam sejahtera, keselamatan bagi Nuh dan semuanya. Sebab dari Nabi Adam diseling Idris, sesudah itu Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam, keturunan Nabi Adam sampai Nuh, sampai kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Barangkali inilah yang menjadi tugas kita, Pak Prof. Sebagaimana tadi ditanyakan, kita memang harus selalu berdakwah, baik terhadap keluarga kita sendiri, maupun terhadap lingkungan kita, maupun terhadap sekarang kita mengadakan tadabbur ini. Sebab dakwah itu selalu berjalan sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Sehingga kita akan menemui nanti janji Allah, kalimatnya Al-Quran itu adalah ujung-ujungnya Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Abali. Mudah-mudahan yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita dengan bacaan doa kesimpulan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan